Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa kembali bersama saya Prima Fernia selama 1 jam ke depan dalam kabar hari ini dengan beragam informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Kita awali informasi pertama dari mancanegara, yakni pendukung Presiden Brasil Jair Bolsonaro membuat kerusuhan di kota Brasilia, Brasil. Sejumlah kendaraan menjadi target amukan massa hingga dibakar pada Senin waktu setempat. Sementara itu, badai musim dingin melanda Amerika Serikat. Badai petir dan tornado menghantam wilayah di bagian selatan negeri Paman Sam ini. Salju yang melanda sebagian besar wilayah di Inggris telah mengakibatkan layanan transportasi kereta dan penerbangan terganggu. Diperkirakan kondisi cuaca baru akan membaik pada akhir pekan mendatang. Pemerintah Amerika Serikat bersedia membayar Pfizer sebesar hampir 2 miliar dolar Amerika untuk 3,7 juta pengobatan antivirus COVID-19 Paxlovid tambahan. Sebelumnya Amerika Serikat telah membeli 20 juta Paxlovid yang akan dikirimkan pada awal 2023 mendatang. Ahli poligraf yang dihadirkan jaksa sebagai ahli dalam sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, ya pemirsa, kembali lagi di kabar hari ini. Sebanyak 5 orang ahli bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada hari ini. Meski 2 kali tes poligraf telah dilakukan dengan hasil yang identik dan menunjukkan indikasi bohong, 2 terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kompak membantah hasil tes poligraf. Berikut bantahan dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di persidangan hari ini. Kemampuan Deddy Corbuzier dalam komunikasi di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan. Masih di kabar hari ini, pemirsa, puluhan rumah rusak ringan akibat gempa dengan skala magnitudo 5,2 yang mengguncang Kabupaten Karangasem yang juga dirasakan hingga Denpasar dan Lombok pada hari Selasa kemarin. Hingga Rabu siang ini, Stasiun Geofisika BMKG Denpasar mencatat ada sebanyak 72 gempa susulan namun tidak membahayakan. Selebriti Deddy Corbuzier diberi gelar Letkol tituler oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kemampuan Deddy dalam komunikasi di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan menjadi salah satu alasan mendapatkan gelar tersebut. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi menetapkan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024 pada Rabu malam tadi. KPU memperbolehkan partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR untuk memakai nomor urut lama pada pemilu 2019 lalu. Pemirsa, kabar hari ini akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih di kabar hari ini, pemirsa, Komisi Informasi Pusat menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022. Tahun ini sebanyak 122 badan publik masuk dalam kategori informatif. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, petugas Polsek Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Jawa Barat menangkap 2 pelaku penipuan dan penggelapan modus gadai mobil melalui sosial media. Mobil korban digadaikan lalu dijual ke wilayah Jawa Tengah. Gedung Aula Kampus Abulia Tama yang terletak di Jalan Blang Bintang Lama, Desa Lampoh, Kedeh, Kabupaten Aceh Besar terbakar. Ya pemirsa, jasad bocah laki-laki yang tertabrak kereta api hingga tubuhnya terpental ke aliran kali Cilemah Abang ditemukan tidak jauh dari. Ya, warga Tiuh Gunung Menanti, Kecamatan Tumijajar, Lampung digegerkan dengan penemuan sesosok mayat dengan luka gorok sayatan di bagian leher. 2 buronan Interpol asal Republik Ceko dan Slovakia yang masuk dalam daftar Red Notice ditangkap oleh Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri di Bali saat digelandang. Baru tayang separuh dokumenter Harry dan Meghan menuai polemik bagi para penonton di seluruh dunia. Sesaat lagi. Kembali lagi di kabar hari ini, pemirsa, platform streaming Netflix akhirnya merilis trailer baru dari serial dokumenter Harry and Meghan menjelang perilisan bagian keduanya pada 15 Desember besok. Inggris masih berduka menyusul kematian Ratu Elizabeth II pada September lalu. Ratu Elizabeth merupakan ratu dengan masa bertahta paling lama di Inggris. Ia bahkan baru
Pemirsa, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan dan juga vaksinasi lengkap serta booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Demikianlah rangkaian kabar hari ini. Saya Primal Vernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.